Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yesi Nur Hapsari. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Berikut saya tunjukkan surat bukti pendaftaran saya ke UKM PPG. Hari ini Rabu 18 Agustus tahun 2021. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Masih sehat semua, nggih? Nggih. Sehat. Di masa pandemi seperti ini memang harus concern sekali untuk menjaga kesehatan, nggih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kita akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Absensi akan dilaksanakan melalui Google Form. Kalian harus mengisi Google Form untuk absen. Linknya akan Bu Guru sampaikan melalui WhatsApp group. Nah, apakah kalian siap belajar hari ini? Siap, Bu. Semangat, nggih? Semangat. Ya, bagus sekali. Harus semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian memperbaiki posisi duduk terlebih dahulu. Jadi duduknya yang tegak, yang nyaman, HP-nya diletakkan saja. Sudah? Udah. Biasakan duduk yang tegak. Kontrak belajar kita hari ini yaitu seperti biasanya. Mic harus dimatikan semua. Sudah nggih? Mic boleh dibuka saat kalian akan menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Siap? Siap. Oke, bagus. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, untuk membangkitkan semangat kita dan karena ini masih suasana merayakan kemerdekaan RI, maka kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Hari ini kita akan menyanyi Garuda Pancasila. Bu Guru akan memutarkan musiknya. Kalian tetap menyanyi, benar-benar menyanyi, akan tetapi mic-nya tidak usah dibuka, biar suaranya tidak bertabrakan, oke? Pancasila. Dah, nggih? Kita sudah mulai bersemangat. Kita akan lanjutkan. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan tulang. Karena tulang itu sangat penting bagi manusia, makanya kita harus menjaganya dengan baik. Hari ini
kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit yang menyerang tulang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menguraikan pengertian komik dan membuat komik. Yang kedua, menganalisis kelainan dan penyakit pada tulang beserta faktor penyebabnya. Yang ketiga, membuat model sederhana kelainan tulang. Yang keempat, menentukan ide pokok. Dan yang terakhir, membuat peta konsep dari ide pokok yang ditemukan. Muatan pembelajaran hari ini yaitu SBDP, itu materinya tentang komik. IPA, materinya tentang kelainan dan penyakit pada tulang, dan bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok. Untuk bahasa Indonesia memang sudah berkali-kali kita temui, kita berlatih menemukan ide pokok. Nggih. Bu Guru memberikan contoh seperti ini, gambar seperti ini, coba kalian amati. Menurutmu gambar yang seperti itu biasanya disebut apa ya? Komik. Iya, komik. Kalian sudah pernah melihat membaca komik sebelum ini? Pasti sering, nggih. Kalau anak-anak pasti sangat suka komik karena muatannya ringan. Jadi lebih ramah anak isinya itu. Kalian baca dulu penggalan cuplikan komik di sini, lalu kalian sebutkan isi dari komik itu tentang apa? Tentang sikap duduk. Sikap duduk yang Benar, yang benar. yang benar. Benar. Kenapa harus duduk dengan benar? Menjaga kesehatan. Iya, untuk menjaga kesehatan tulang. Terutama kalau sikap duduk itu adalah tulang belakang. Kalau sikap duduknya kurang benar atau masih belum benar, akibatnya apa toh? Patah tulang. Terkena penyakit kelainan tulang. Tulang bengkok. Dan tulang. Ada yang menyebutkan patah tulang, ada yang menyebutkan kelainan tulang. Kalau cuma posisi duduk itu tidak sampai menyebabkan patah tulang, ya. Kalau patah tulang itu biasanya karena benturan yang sangat keras. Misal jatuh dari ketinggian, terus kecelakaan, tabrakan, dan sebagainya. Kalau posisi duduk itu paling menentukan bentuk tulang belakang. Kalau posisi duduknya sering membungkuk, nanti tulang belakangnya akan jadi bagaimana. Kalau posisi duduknya terlalu sering mendengak gitu, itu nanti posisi tulang belakangnya bentuknya jadi seperti apa, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi, jika tulang itu tidak dirawat dengan baik, maka tulang itu bisa terserang penyakit atau mengalami kelainan. Itu masalah yang akan kita bahas hari ini. Nah, dari komik, sepenggal komik ini, kalian bisa lihat di layar, dari sepenggal komik ini, apa saja kira-kira yang ada di dalam komik itu? Apa ciri-cirinya yang bisa kalian sebutkan, yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah komik? Gambar. Ya, betul. Ada gambarnya. Kemudian Ada percakapan. iya, ada percakapannya, dan percakapan itu dituliskan di dalam yang ini. Percakapannya kan pasti dituliskan di dalam bagian yang seperti ini namanya apa? Balon percakapan. Bisa balon percakapan, bisa balon kata, itu juga bisa ya. Jadi balon kata di sini itu bukan cuma mengungkapkan apa yang dibicarakan oleh tokoh, tetapi kadang juga mengungkapkan apa yang hanya dipikirkan oleh tokoh. Kemudian juga mengungkapkan
perasaan tokoh yang tidak diucapkan secara langsung. Nah, jadi pengertian komik itu adalah suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi biasanya kalau komik yang kalian baca di buku, itu jalan ceritanya dari awal sampai tamat. Tapi kalau seperti yang Bu Guru tampilkan tadi, itu namanya komik strip. Jadi cuma beberapa adegan saja yang diambil. Satu adegan, dua adegan, seperti itu. Nah, ciri-ciri komik seperti yang kalian sebutkan tadi, yang pertama pasti yang jelas ada gambarnya. Kalau komik itu memang kan gambar bercerita, jadi pasti ada gambarnya. Ciri-ciri komik yang utama itu ada 4, yaitu yang pertama, menggunakan balon kata. Balon katanya itu berisi narasi, percakapan ataupun perasaan tokoh. Perasaan itu yang tidak diucapkan secara langsung atau pikiran. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa percakapan karena bahasa percakapan itu singkat, mudah dicerna dengan pesan yang kuat dan jelas. Jadi di komik tidak mungkin bahasanya itu menggunakan bahasa baku seperti di buku pelajaran. Nanti komiknya jadi membosankan. Makanya di komik itu menggunakan bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari. Setelah kalian mengetahui pengertian komik dan ciri-ciri komik, kalian akan mengerjakan LKPD 1. LKPD 1 itu kalian akan diminta untuk membuat komik. Tetapi karena membuat komik itu butuh proses yang panjang, pengerjaan LKPD 1 akan Bu Guru alihkan setelah selesai pembelajaran. Di LKPD 1 ini, nanti Bu Guru share linknya melalui WhatsApp. Kalian akan mengerjakan bagian ini terlebih dahulu. Dibaca petunjuk kerjanya bahwa di sini harus menganalisis ciri-ciri komik, caranya bagaimana. Lihat komiknya yang ditayangkan di sini, terus kalian cari ciri-cirinya, balon katanya ada atau tidak, bahasanya percakapan ya atau tidak, wataknya sederhana atau tidak, ada humornya atau tidak. Kalian akan mengisinya di bagian kotak kecil ini. Nanti kalau iya, ya iya, kalau tidak ada, ya tidak, begitu ya. Kemudian kalian akan membuat komik, temanya tentang kelainan dan penyakit pada tulang. Di buku gambar A5, diwarnai dan dibuat semenarik mungkin. Kita akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Satria, Sandra, Aji, Zaki, Faiz, dan Moza. Kelompok kedua Ahmad, Hanif, Ilyas, Alen, Rianti, dan Otiza. Nanti akan Bu Guru masukkan ke dalam grup WhatsApp-nya sendiri-sendiri. Dalam grup tersebut kalian akan berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan? Sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan melihat cuplikan video berikut. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini adalah bahan diskusi kalian. Dalam video kan sudah disebutkan beberapa kelainan dan penyakit tulang, juga cara mencegahnya. Sekarang kalian akan melakukan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Kalian harus mencari macam-macam kelainan dan penyakit pada tulang. Kalian sebutkan kelainannya itu pengertiannya apa, kelainannya itu seperti apa, faktor penyebabnya itu apa, gejalanya atau yang dirasakan saat menderita penyakit itu apa, kemudian cara pencegahannya. Kalau begitu, Bu Guru akan memantau diskusi kalian langsung di dalam grup saja. Kita mulai diskusi.
Kita cukupkan diskusinya sampai di sini, kemudian kita akan membahas hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Haji, sebagai perwakilan kelompok 1, coba sudah menemukan penyakit apa saja, Haji? Fraktura. Fraktura, terus Zaki, coba Zaki, tadi hasil diskusi kelompok 1 tadi, penyakit apa saja yang sudah ditemukan, kelainan apa saja yang sudah ditemukan? Rakitis, Rakitis, osteoporosis, osteoporosis, rematik, rematik, lordosis, lordosis, kifosis, kifosis, skoliosis. skoliosis. Itu yang TBC sudah kelompok kalian temukan. Sekarang gantian kelompok 2. Tadi kelompok 2 menemukan penyakit rakitis tidak? Ada. Ada, kata Ilyas ada. Rakitis itu apa menurut kelompok kalian, Ilyas? Penyakit yang disebabkan karena kekurangan gizi seperti kalium, fosfor, dan vitamin D. Iya. Gejalanya seperti apa? Tulang tidak tumbuh dengan normal. Coba Hanif. kaki berbentuk X, Iya, kaki itu berbentuk X atau kaki berbentuk O. iya, O. Jadi bentuk kakinya menyerupai huruf X atau O. Bagus, nanti hasil diskusinya dikirimkan ke Bu Guru melalui WA, nggih. Lah, sekarang kita akan membahas satu persatu penyakit yang sudah kalian temukan. Bu Guru akan merangkumkannya menjadi satu. Kelainan dan penyakit pada tulang. Yang pertama itu adalah rakitis. Rakitis itu merupakan kelainan pada tulang yang menyebabkan bentuk kaki berbentuk X atau O. Itu biasanya sering ditemui pada anak-anak. Penyebabnya apa? Itu karena kekurangan kalsium, fosfor, dan terutama itu adalah vitamin D. Maka dari itu kan banyak bayi-bayi yang baru lahir itu kan seringnya dijemur kalau pagi hari. Itu agar mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Nah, cara pencegahan dari penyakit rakitis ini yaitu adalah memperbanyak asupan kalsium, fosfor, dan vitamin D selama masa kehamilan. Terus kalau sudah lahir anaknya itu dijemur setiap pagi. Kemudian ada fraktura. Fraktura itu apa toh? Coba dibacakan Alen. Fraktura disebut juga dengan patah tulang. Fraktura dibedakan menjadi dua macam, yaitu fraktura terbuka jika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit dan fraktura tertutup jika patahan tulang tidak menembus kulit dan otot. Faktor penyebab benturan keras seperti kecelakaan dan terjatuh. Nah, fraktura seperti yang sudah dibacakan Alen tadi, bentuknya adalah seperti pada gambar di sampingnya. Kalau patahan tulang itu sampai menembus kulit, sampai tulangnya keluar seperti gambar yang di atas, itu namanya fraktura terbuka. Kalau patahnya itu hanya di dalam, masih di dalam kulit dan tidak menembus kulit dan otot, itu namanya fraktura tertutup. Berbeda lagi dengan fisura. Kalau fisura itu hanya retak tulang, jadi tidak sampai patah. Kalau patah itu misalnya dari menyambung itu jadi begini, patah. Kalau retak itu misalnya menyambung ya cuma ada retak-retaknya begitu, tidak sampai berpisah. Kalau cuma retak itu namanya fisura. Kemudian di sini juga ada kelainan tulang yang disebabkan dari sikap duduk yang salah. Kenapa di awal tadi Bu Guru mengajak kalian untuk memperbaiki posisi duduk? Ya seperti ini. Kelainan ini berlangsung lama, itu akan menyebabkan
menyebabkan tulang belakang kita itu akan membengkok ke depan seperti ini. Jadi kalau kalian lihat biasanya terjadi di orang tua, itu kan karena prosesnya sudah sangat lama, yang paling terlihat itu orang tua, kalau sudah tua sekali, pasti berjalannya akan membungkuk. Itu yang dinamakan kifosis. Kemudian selain kifosis, ada juga kalau sering bengengek, lama-kelamaan itu juga akan menyebabkan tulang belakang membengkok ke belakang, jadilah lordosis. Sedangkan kalau yang biasanya menulis di buku itu sambil miring-miring, karena capek ya, ngolet kiri, ngolet kanan, kan enak banget toh kalau nulis sambil layah-layah seperti ini, gitu. Tapi itu bukan sikap duduk yang baik. Itu akan menyebabkan tulang belakang kita atau tulang punggung kita akan membengkok ke kanan atau ke kiri. Itu yang dinamakan dengan skoliosis. Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang kelainan dan penyakit pada tulang tadi, kita akan mengerjakan LKPD 2. LKPD 2 juga dilaksanakan menggunakan live worksheet. Linknya akan Bu Guru kirim melalui WhatsApp group. Kalian buka linknya, kalian akan menemui LKPD bentuknya seperti ini. Disuruhnya apa? Disuruhnya kalian memasangkan nama kelainan di sini dengan gambar yang tepat. Jadi digeser ke gambar. Nama-nama di sini kalian geser ke atas gambarnya yang sesuai. Setelah itu, kalian pilih salah satu kelainan tulang yang akan kalian jadikan model menggunakan plastisin. Kalian sudah menyiapkan plastisinnya kan? Sudah, Bu. Udah, Ya, bagus. Kalian isi dulu LKPD 2, kemudian kalian membuat salah satu model kelainan yang ada di LKPD ini. Sudah selesai? Sampun. Bu. Kalian bisa memfoto hasil karya kalian dan kirimkan ke Bu Guru melalui WhatsApp pribadi saja. Bu Guru akan tampilkan melalui share screen-nya Bu Guru. Ini hasil karya Zaki. Menurut Zaki, ini adalah kifosis. Menurut teman yang lain, betulkah ini adalah kifosis? Betul. Oke, jadi figurnya ini membungkuk ke depan, itu adalah kifosis. Betul, tepuk tangan buat Zaki. Ini kifosis, lordosis, apa skoliosis, Hanif? Kifosis. Kifosis bisa, karena membungkuk ke depan. Betul sekali. Tepuk tangan buat Hanif juga. Ya, kalau misal masih sering membungkuk, kalau menulis glosoran atau sikapnya kurang baik, itu silahkan diperbaiki mulai sekarang, karena proses kalian itu masih panjang sampai dewasa nanti. Nah, begini, Bu Guru akan share sebuah teks, itu adalah cara menjaga kesehatan tulang belakang. Judulnya, jaga kesehatan tulang belakang dengan postur tubuh yang baik. Bisa dibacakan mulai dari paragraf pertama. Siapa yang ingin membacakan boleh angkat tangan. Moza, bisa dibacakan paragraf kedua. Menjaga kesehatan tulang belakang dapat kita lakukan dengan membiasakan diri melakukan postur tubuh yang baik.
Menjaga tubuh dalam postur yang baik bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Membiasakan tubuh dalam postur yang baik bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya memperhatikan posisi tubuh kita saat duduk maupun berdiri. Ya, baik. Terima kasih, Moza. Dari teks jaga kesehatan tulang belakang dengan postur tubuh yang baik, kalian akan mencari ide pokok dari setiap paragrafnya. Di sini kan ada 4 paragraf, jadi nanti kalian akan menemukan 4 ide pokok. Kan ini sudah berulang kali disinggung di pembelajaran, nggih. Latihan mencari ide pokok setiap pembelajaran pasti ada. Jadi langkahnya bagaimana untuk mencari ide pokok? Yang pertama, kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Kalimat utama itu ada yang berada di awal paragraf dan ada yang berada di akhir paragraf atau di keduanya. Kalau yang di awal paragraf namanya paragraf deduktif, kalau yang di akhir paragraf namanya paragraf induktif, sedangkan kalau kedua-duanya namanya paragraf campuran. Jadi kalian tentukan dulu paragraf itu deduktif atau induktif, yang mana kalimat utamanya itu ada di depan atau di belakang. Dari paragraf pertama, Bu Guru contohkan paragraf pertama ya, kalimat utamanya. Nah, di sini kan kalimat pertama, dari seluruh tulang yang ada di tubuh kita, salah satu tulang yang dikatakan penting adalah tulang belakang. Yang dibahas di kalimat pertama ini adalah tulang yang penting di tubuh kita adalah tulang belakang. Yang dibahas tulang belakang. Sedangkan kalimat kedua, tulang belakang berfungsi untuk membantu menopang tubuh sehingga kita bisa duduk, berdiri, bahkan berjalan. Berarti kan kalimat kedua menjelaskan kenapa tulang belakang itu penting. Begitu nggih? Kemudian kalimat ketiga, sayangnya tulang belakang bisa mengalami beberapa kelainan seperti skoliosis, kifosis, maupun lordosis. Ini juga masih membahas tentang tulang belakang. Bahasannya tentang kelainan dari tulang belakang. Kemudian kalimat keempat, dari beberapa kelainan tulang belakang itu ada yang disebabkan karena kelainan genetik, tapi ada juga yang disebabkan karena postur tubuh kita yang salah. Itu juga menjelaskan tentang tulang belakang, kelainan faktor penyebab kelainan pada tulang belakang. Kemudian kalimat kelima, inilah sebabnya kita harus menjaga agar postur tubuh selalu dalam posisi yang tepat, agar kesehatan tulang belakang selalu terjaga. Kalimat kelima juga menjelaskan tentang tulang belakang, menjaga kesehatan tulang belakang. Jadi, kalimat 2, 3, 4, dan 5 semuanya menjelaskan kalimat pertama tentang tulang belakang. Jadi, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Kalimat utama paragraf pertama yaitu dari seluruh tulang yang ada di tubuh kita, salah satu tulang yang dikatakan penting adalah tulang belakang. Itu kalimat utamanya. Paham nggih cara mencari kalimat utama? Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lainnya. Kemudian coba kalian renungkan paragraf kedua. Kira-kira kalimat utamanya bagian mana? Yang bisa jawab langsung angkat tangan. Nanti Bu Guru kasih poin tambahan di nilai ulangannya. Menjaga kesehatan tulang belakang dapat kita lakukan dengan membiasakan.
Iya, bagus sekali Ilyas. Terima kasih dan benar sekali bahwa kalimat utama paragraf kedua ini adalah menjaga kesehatan tulang belakang dapat kita lakukan dengan membiasakan diri melakukan postur tubuh yang baik. Intinya, kesehatan tulang belakang dapat dijaga dengan postur tubuh yang baik. Begitu kan? Kalimat keduanya menerangkan menjaga tubuh dalam postur yang baik bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi postur tubuh yang baik dapat menjaga kesehatan tulang. Berarti kan menjelaskan kalimat pertama juga. Terus kalimat ketiganya membiasakan tubuh dalam postur yang baik bisa dilakukan dengan cara. Berarti ini kan postur tubuh yang baik itu caranya bagaimana? Berarti kan menjelaskan kalimat pertama juga. Jadi kalimat utama paragraf kedua itu adalah kalimat pertama. Jadi kalau kalimat pertamanya kalimat utama, paragraf apa tadi? Deduktif atau induktif? Ya berarti semuanya sudah paham ya, semuanya sudah jawab deduktif. Benar sekali. Sudah pinter-pinter semuanya. Nah, kalimat utama yang pertama. Yang kedua, sudah betul semua tadi jawaban dari anak-anak sekalian. Dari kalimat utama ini kita akan mencari ide pokoknya. Ide pokoknya ya sudah tertuang dalam kalimat itu, tetapi tidak diambil keseluruhan. Kita ambil pokoknya saja. Inti dari kalimat itu. Nah, untuk mencari ide pokok, kalian akan mengerjakan LKPD 3. LKPD 3, kalian akan mencari ide pokok dari kalimat utama yang sudah ditemukan di sini tadi. Ide pokok paragraf pertama kalian tulis di bagian yang ada tulisan angka 1. Paragraf kedua di 2, paragraf ketiga di 3, dan paragraf keempat di nomor 4. Ini namanya peta konsep. Jadi, intinya adalah ide pokok teks. Lah, ide pokoknya itu dijabarkan satu persatu. Itu namanya peta konsep. Latihan membuat peta konsep sederhana. Link LKPD 3 akan Bu Guru bagikan melalui WhatsApp group. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Sudah, nggih? Kalian sudah mengisi di live worksheet, nanti Bu Guru cek melalui emailnya Bu Guru. Kemudian, kita tadi kan sudah, masalah yang kita bahas hari ini adalah kelainan atau penyakit pada tulang. Penyebabnya apa dan cara mencegahnya bagaimana. Tadi sudah mempelajari tentang rakitis, tentang fraktura, tentang osteoporosis, rematik, TBC tulang, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Di sini ada banyak sekali kelainan atau penyakit yang disebabkan karena asupan makanan. Jadi, untuk itu cara pencegahannya kalian harus menjaga asupan makanan kalian yang banyak mengandung kalsium dan fosfor. Itu kunci utama untuk menjaga kesehatan tulang. Untuk postur tubuh kelainan yang paling utama yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Itu disebabkan karena posisi duduk yang kurang baik, kan menyebabkan tulang belakang kita bentuknya abnormal atau tidak wajar. Ada yang membengkok ke depan, ada yang membengkok ke belakang, ada yang membengkok ke kanan dan ke kiri. Jadi, setelah mempelajari kelainan dan penyakit tulang hari ini, ke depannya Bu Guru harapkan kalian akan lebih berhati-hati untuk menjaga tulang kalian. Pembelajaran kita sudah selesai. Setelah ini, kalian akan melaksanakan evaluasi yang akan Bu Guru laksanakan melalui Google Form. Nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran selesai. Sekarang Bu Guru akan sedikit bertanya.
kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja. Siapa yang bisa menjawab? Kelainan tulang. Enggak. Tentang tulang dan posisi duduk yang baik. Kelainan tulang, posisi duduk yang baik. Terus yang pertama, paling pertama tadi? Komik. Komik. Terus tentang kelainan dan penyakit tulang dan mencari ide pokok. Komik tadi ciri-cirinya ada apa saja? Ada gambar, ada Gambar. percakapan. Percakapan atau balon kata. Terus kalimatnya menggunakan kalimat percakapan. Terus apalagi? Wataknya sederhana. Itu nggih. Kemudian untuk kelainan tulang yang disebabkan karena posisi duduk yang kurang baik itu ada apa saja? Skoliosis. Skoliosis, Kifosis. kifosis, lordosis. Iya, bagus sekali. Terus tadi kalau kalimat utama terletak di depan paragraf, itu namanya paragraf apa? Paragraf. Deduktif. Kalau di akhir Induktif. paragraf induktif. Baik, berarti udah paham semuanya, nggih? Udah bisa menjawab pertanyaan Bu Guru secara acak, ini bagus semuanya. Kemudian, senangkah kalian belajar hari ini? Senang. Yes. Mungkin ada kekurangan dari pembelajaran hari ini, apa Bu Guru terlalu cepat menjelaskannya atau bagaimana? Kalau ada yang belum jelas atau belum paham untuk pembelajaran hari ini, boleh ditanyakan atau diskusi langsung melalui grup WhatsApp saja, nggih. Kalian bisa mempersiapkan belajar untuk materi selanjutnya. Jadi kalian pelajari dulu materi selanjutnya agar saat kita pertemuan nanti sudah ada sedikit gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi dan LKPD 1 yang belum, yaitu membuat komik tadi ya. Nah, sudah cukup pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aji. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.